Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas soal kepemimpinan nih, khususnya buat ngembangin usaha kecil. Kita pakai kerangka dari Donald Miller. Coba deh Anda bayangin kalau bisnis itu pesawat, nah kepemimpinan itu ada di kokpitnya. Di situ arah ditentukan. Miller ini bicara soal pentingnya memprofesionalkan bisnis Anda. Tujuannya apa sih? Ya, biar tercipta sistem yang bisa diandalin gitu. Jadi bisnis nggak melulu tergantung sama Anda sebagai pemilik. Bisa jalan terus, bisa tumbuh. Ini juga penting banget buat hindarin yang namanya kurva S kegagalan. Tahu kan? Pertumbuhan cepat di awal, terus malah turun kalau nggak ada sistem yang jelas. Nah, jadi apa ya langkah paling awal, paling krusial di kokpit kepemimpinan ini? Langkah paling dasar, dan ini fundamental banget, adalah punya pernyataan misi yang jelas. Miller itu punya formula, kelihatannya simpel tapi dampaknya besar. Kita akan mencapai X dengan Y karena Z. Ini kayak kompas utama bisnis kita. X, Y, Z. Oke, ringkas ya. Tapi isinya apa aja tuh di balik huruf-huruf itu? Maksudnya, apa bedanya sama visi misi biasa yang kadang, ya gitu deh, cuma jadi pajangan di dinding? Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi X itu adalah 3 tujuan ekonomi yang terukur. Ini bukan sekedar harapan ya, tapi fokus ke 3 cara paling penting bisnis Anda menghasilkan uang. Seringnya ini ikut prinsip Pareto loh. Sekitar 80% hasil datang dari 20% aktivitas kunci. Jadi pilih 3 yang paling vital, terus buat spesifik. Pakai angka. Misalnya nih, dapat 15 klien retainer baru atau naikin penjualan produk Z sebesar 25%. Nah, fokus ketiga ini bantu tim banget buat tahu prioritas utamanya apa. Oke, itu X-nya. 3 target utama pakai angka. Terus Y? Y itu tenggat waktu. Miller sarankan sih 2 tahun. Kenapa? Cukup dekat buat bikin ada rasa, urgensi gitu. Tapi juga cukup jauh buat bisa capai sesuatu yang signifikan. Katanya sih kalau lebih dari 3 tahun, seringkali jadi kurang greget, kurang terasa mendesak. 2 tahun ya. Tapi bukannya usaha kecil itu biasanya lincah banget ya, perlu adaptasi cepet gitu. 2 tahun nggak terlalu kaku tuh. Betul, kelincahan itu aset. Justru karena fleksibel itu, target 2 tahun ini ya idealnya ditinjau ulang secara berkala. Bisa setahun sekali, atau bahkan per kuartal. Disesuaikan aja sama kondisi pasar. Yang penting, ada horizon waktu yang jelas. Jadi nggak ngambang gitu. Oke, masuk akal. Jadi X targetnya, Y waktunya, nah Z ini apa? Karena Z ini. Nah, Z ini adalah alasan mengapa. Ini jantungnya nih. Dan fokusnya, ini yang menarik, bukan ke internal, tapi ke pelanggan. Masalah apa sih yang Anda selesaikan buat mereka? Apa nilai unik yang Anda tawarkan? Mengapa ala Miller ini memaksa kita terus validasi? Semua kesibukan internal kita ini, beneran relevan nggak sih buat pelanggan? Beneran mecahin masalah mereka nggak? Ini penting biar kita nggak jatuh cinta sama solusi kita sendiri, tapi lupa sama kebutuhan pasar. Wah, iya ya. Saya bisa bayangin gimana X, Y, Z yang jelas ini ngasih arah. Buat Anda nih yang mungkin lagi ngerasa, aduh banyak banget yang harus dikerjain, punya 3 fokus utama kayak gini pasti melegakan sekaligus menantang juga ya. Tapi gimana ini bantu tim di lapangan secara praktisnya? Oh, ngebantu banget. Gini, kalau targetnya spesifik dan terukur kan, itu X dan Y. Tim jadi tahu persis, menang itu kayak gimana. Mereka bisa lihat progresnya. Kalau targetnya belum nyampe, ya itu jadi pemicu buat, oke kita harus gimana nih? Mereka nggak kerja dalam ketidakjelasan, tapi ke arah sasaran yang konkret. Jelas gitu, mau kemana? Oke, jadi misi yang jelas ini kompasnya, udah ada arah. Tapi kan kompas aja nggak cukup ya. Gimana kita mastiin semua awak kapal ini geraknya ke arah yang sama, tiap hari, dan dengan cara yang benar? Nah, di sini elemen berikutnya masuk ya. Tepat sekali. Kita masuk ke karakteristik kunci dan tindakan kritis. Nah, karakteristik kunci ini beda ya sama nilai-nilai umum kayak integritas atau kerja keras. Itu bagus, tapi sering abstrak. Karakteristik kunci ini adalah ciri spesifik yang wajib dipunya tim Anda buat capai tujuan ekonomi X tadi. Contoh nih, karyawan di kedai kopi specialty Anda itu harus cinta banget sama kopi, terobsesi sama kualitas seduhan. Ini bukan nice to have, tapi must have. Oh, jadi lebih spesifik ke bisnisnya ya. Oke, terus kalau tindakan kritis? Nah, tindakan kritis itu adalah beberapa perilaku spesifik yang diharapkan dilakukan semua orang dalam tim. Tiap hari,
buat dorong tercapainya misi. Contoh gampangnya, di toko retail gitu, tindakan kritisnya bisa jadi setiap staf wajib menyapa pelanggan dalam 10 detik pertama mereka masuk. Ini aksi nyata kan, yang ngebangun budaya dan langsung dukung tujuan. Entah itu naikin pengalaman pelanggan atau penjualan. Paham. Jadi, karakteristik itu soal siapa orangnya, tindakan kritis soal apa yang mereka lakukan secara konsisten. Nah, ini nih bagian yang sering jadi tantangan kalau bisnis sudah mulai gede, komposisi tim kepemimpinannya sendiri. Gimana kerangka ini ngelihatnya? Wah, ini krusial banget. Jadi, waktu bisnis udah nyampe skala tertentu, katakanlah omsetnya udah di atas 3 atau 4 juta dolar, Gary Miller bilang perlu ada keseimbangan, 3 tipe pemimpin di tim inti Anda. Bukan berarti satu orang harus jadi ketiganya ya, tapi peran ini harus ada yang ngisi. Pertama, ada seniman, di artis. Dia ini yang terobsesi sama kualitas produk atau layanan. Detail banget soal itu. Kedua, ada operator, the operator. Ini orang yang jago ngelola orang, ngelola sistem, mastiin semuanya jalan efisien. Roda bisnis berputar karena dia. Ketiga, ada pengusaha, the entrepreneur. Fokusnya cari peluang baru, ngasilin uang, jaga visi jangka panjang. Yang mikir the next big thing-nya apa. Penting banget ada keseimbangan ketiganya ini, biar nggak kejebak misalnya terlalu fokus ke produk sampai lupa profitnya gimana, atau kebanyakan ide baru tapi nggak ada yang eksekusi dengan benar. Oke, kita udah punya misi X, Y, Z, karakteristik orangnya, tindakan kritisnya, dan idealnya tim kepemimpinan yang seimbang. Tapi gimana caranya mastiin ini semua beneran meresap? Nggak cuma jadi dokumen atau konsep yang dilupain gitu aja. Kuncinya ya pengulangan dan integrasi, masukin ke ritme kerja sehari-hari. Miller itu nyaranin banget, misi dan 3 tujuan ekonomi utama X itu dibahas secara konsisten, terus-menerus. Di mana? Ya di rapat staf mingguan, di stand-up meeting harian tiap tim, bahkan pas lagi evaluasi kinerja individu. Kalau terus diulang dan dijadiin acuan, fokus itu bakal nancep banget di DNA organisasi, jadi budaya. Jadi intinya nih, buat Anda yang lagi memimpin atau bangun usaha, kerangka kokpit dari Miller ini ngasih panduan soal arah yang super jelas itu tadi misi X, Y, Z, terus bangun budaya yang aktif dukung arah itu lewat karakteristik dan tindakan kritis, dan juga mastiin ada keseimbangan peran kunci di pucuk pimpinan, seniman, operator, pengusaha, biar pertumbuhannya berkelanjutan. Gitu ya? Betul. Yang menarik di sini menurut saya adalah gimana kerangka kerja ini ngasih struktur yang konkret gitu loh. Jadi kita mimpin nggak cuma ngandelin intuisi tetap penting ya, tapi juga ada peta jalannya yang lebih jelas, lebih bisa diprediksi. Struktur ini bisa banget ngubah cara Anda ngeliat dan ngelola operasional sehari-hari. Dari keputusan besar sampai interaksi kecil di tim. Oke, nah, sebagai penutup, yuk kita bawa ini ke konteks Anda masing-masing. Coba deh luangkan waktu sejenak buat mikirin ini. Paket kerangka misi, X, Y, Z tadi. Apa kira-kira 3 tujuan ekonomi paling vital yang perlu dikejar oleh usaha Anda, atau mungkin proyek yang lagi Anda kerjakan dalam 2 tahun ke depan? Dan, yang nggak kalah penting, apa alasan mendasar mengapa Anda ngejar itu? Masalah pelanggan apa yang sebenarnya ingin Anda selesaikan? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.